Melanjutkan part sebelumnya yang dimana Sherir mengajak semua penduduk Ksatria memasuki perpustakaan kerajaan, Sherir melakukan ini karena ia sangat yakin kalau mereka akan aman jika berada di dalam perpustakaan. Akan tetapi Sherir lupa kalau tujuan Levi adalah perpustakaan kerajaan. Bahkan Levi begitu terkejut karena Sherir pernah bilang kepadanya kalau perpustakaan kerajaan tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang kecuali Levi. Namun sekarang Sherir malah memperbolehkan semua orang untuk masuk. Levi juga menegaskan kalau dia mungkin akan langsung kabur setelah mendapat apa yang dia inginkan. Jelas Sherir begitu panik setelah Levi mengatakan itu. Namun ia sangat percaya kalau Levi tidak akan pergi meninggalkannya sendirian. Ia juga memberi tawaran yang menarik untuk Levi. Namun saat Sherir berbalik, Levi sudah tidak ada di sana. Karena Levi langsung menuju ke arah sang penjaga atau sang naga, untuk melanjutkan pembicaraan mereka yang sempat terpotong. Singkat cerita, entah apa yang mereka perbincangkan namun Levi langsung menolak dengan gagasan yang diberikan sang naga. Sang naga yang mendengarnya menjawab, "Itu aneh, kau tahu berapa berat jantung naga?" Levi yang mendengar itu menjawab kalau itulah sebab dia menolaknya. Levi juga memberitahu tentang misi yang sedang dikerjakannya. Ia juga percaya jika suatu quest memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, maka hadiah yang diberikan akan jauh lebih tinggi. Dan mengingat Levi berkelana dengan nyawa berbatas waktu, dia tidak bisa begitu saja mengambil sesuatu. Sang naga mengerti dengan apa yang dikatakan Levi. Ia juga tahu kalau sebuah quest memiliki kesulitan yang tinggi, maka hadiah yang diberikan akan sangat langka. Lalu Levi mengungkapkan kalau sebenarnya ia tidak nyaman kalau harus membicarakan tentang hal seperti ini. Lalu sang naga melanjutkan, jika suatu misi biasa yang sengaja diberi hadiah rendah, mungkin itu adalah cara untuk memenuhi misi utama. Mungkin yang ingin dijelaskan sang naga adalah jika Levi memiliki misi biasa dan berhasil menyelesaikannya maka secara otomatis telah memenuhi syarat untuk melanjutkan misi utama. Lanjut, lalu sang naga bertanya apakah Levi satu-satunya orang yang bersedia membantu memecahkan masalah kerajaan manusia. Namun sang naga menegaskan kalau ini bukanlah masalah yang bisa diselesaikan dengan mudah. Ia juga memberitahu, semenjak Levi campur tangan dalam masalah tersebut, kerajaan ini tidak hanya terdiri dari manusia dari dunia ini. Intinya musuh mereka bukan hanya dari dunia yang sekarang namun ada juga makhluk lain yang ikut campur setelah Levi datang ke kerajaan Ksatria. Jelas Levi begitu terkejut dengan apa yang dikatakan sang naga. Ia juga bertanya apakah ada seseorang yang sama dengan dirinya yang datang dari dunia lain. Akan tetapi sang naga menyangkal pertanyaan Levi. Karena musuh mereka bukanlah seorang manusia. Ia juga memberitahu kalau Josephine dikenal sebagai iblis yang telah musnah dari dunia ini. Lalu Sin berpindah di dalam istana. Terlihat Bonaf telah berada di sana. Josephine yang menyadarinya bertanya mengapa Bonaf ada di tempat ini. Bonaf yang mendengar itu menjawab kalau dia hanya datang untuk melihat Ksatria. Bonaf juga mengatakan, bukankah ini terlalu lama bagimu yang hanya menaklukkan satu kerajaan manusia? Josephine yang mendengar itu menjawab kalau mereka tidak usah terburu-buru. Ditambah lagi Bonaf pernah mengingatkan Josephine untuk berhati-hati agar tidak dicurigai oleh manusia. Josephine juga mengungkit kegagalan Bonaf yang telah gagal menghancurkan wilayah di hutan gelap. Lalu Bonaf memberitahu kalau itulah alasan dia datang ke tempat Josephine, karena dia ingin bertanya tentang kesatria yang telah menggagalkan misinya. Josephine yang mendengarnya menjawab, "Oh kesatria itu, sejak di hari itu, aku sudah waspada. Tapi aku belum merasakan penggunaan divine power di sekitar sini. Jika kau menemukan dia, apakah aku boleh memakannya?" Dengan sedikit kesal Bonaf memberitahu kalau Josephine boleh membunuh mereka semua. Ia juga meminta Josephine untuk tidak menghubunginya sampai semuanya selesai. Setelahnya Bonaf langsung pergi dari sana. Josephine yang melihat Bonaf pergi begitu saja. Ia begitu kesal karena Bonaf datang hanya untuk menyampaikan apa yang ada di pikirannya saja. Kebangkitan ras dan sebagainya. Aku merasa bermain seperti ini bukanlah hal yang menyenangkan. Bersiaplah dengan baik untuk kebangkitan Dewa Iblis. Aku akan mengamati sesuatu lebih dari itu. Kerajaan ini tidak ada apa-apanya, karena ada kekuatan luar biasa yang tersembunyi di sana. Sebuah rahasia yang bahkan tidak diketahui oleh jenis kita. Lalu Sin kembali ke tempat Levi. Levi tidak begitu terkejut setelah mengetahui kalau ada Raja Iblis di dunia ini. Karena mengingat seorang naga yang bersembunyi di dalam perpustakaan, maka melihat Raja Iblis bukanlah hal yang mengejutkan untuk Levi. Namun Levi masih ragu karena dia belum tahu barang apa yang akan dia dapat jika dia melawan makhluk yang kuat. Dan menurut Levi peran ini lebih cocok untuk sang naga. Lalu sang naga menjawab kalau dia tidak berurusan langsung dengan makhluk fana. Namun Levi tidak peduli. Ia juga bertanya bagaimana jika Levi menolak permintaan itu. Sang naga yang mendengar itu menjawab kalau itu mungkin akan terjadi. Namun sang naga berniat untuk menghabiskan hidupnya di dalam perpustakaan.
Sang naga juga menjelaskan jika dia mati maka Levi juga akan mati. Dengan sedikit kesal Levi menjawab kalau sang naga hanya berbicara omong kosong, lalu sang naga menaruh satu buku sambil bertanya apakah Levi sudah pernah membaca isi di dalamnya. Levi yang melihat buku itu menjawab kalau dia sudah membaca setengahnya. Sang naga yang mendengar itu mengatakan, maka kau sudah membaca tentang hubungan antara dewa dan ras. Di dunia ini ras fana mempertahankan hubungan simbiosis dengan dewa. Mulai keyakinan, satu sisi makmur dan sisi lainnya meningkatkan kekuatan dan keseimbangan. Aku adalah naga terakhir di dunia ini. Jika aku mati, aku akan kehilangan hubungan ras dan Bamahara. Levi yang mendengar itu bertanya, sebenarnya apa hubungannya Levi yang hanya seorang manusia dengan apa yang dikatakan sang naga kepadanya? Lalu Levi mulai teringat kembali saat Tessa mengetahui kalau Levi berasal dari dunia lain. Lalu sang naga melanjutkan, kau memiliki tubuh manusia di dunia ini. Tapi kau bukanlah seorang manusia. Lahir dari Bambara, aku lebih dekat dengan naga. Namun aku bukan seorang naga. Jika Bamahara musnah, tak ada yang tahu apa yang akan terjadi padamu, ucap sang naga. Dengan nada serius Levi mulai bertanya, akhirnya, selain mengetahui di mana letak kuil Bamahara, kau juga harus mengalahkan sang Raja Iblis yang mengancam kerajaan ini. Apakah itu untuk memastikan keselamatanku? Ucap Levi. Sang naga yang mendengar itu menjawab kalau itu memang benar. Seketika Levi mulai mengerti dengan situasinya saat ini. Lalu Levi ingin menanyakan sesuatu kepada sang naga. Bukankah ada hal yang mencurigakan dari semua ini? Tidak seperti kebetulan kau datang ke sini setelah menerima misi utama. Sepertinya seseorang telah menyiapkan panggungnya. Lalu apa maksud Bamahara membawaku ke dunia fantasi seperti ini? Apa yang sebenarnya mereka ingin aku lakukan? Sang naga hanya terdiam setelah Levi mengatakan itu. Sambil tersenyum sang naga menjelaskan, meskipun dia tidak tahu detailnya, namun sang naga sangat yakin apa yang Levi mau dan yang dia mau. Jelas Levi tidak mengerti dengan maksud sang naga. Lalu Sin berpindah ke tempat Sherir berada. Terlihat dia masih begitu murung karena ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya. Namun Sherir begitu terkejut setelah menyadari kalau Levi datang menghampirinya. Lantas ia mulai bertanya apakah telah terjadi sesuatu kepada Levi. Tak lupa ia juga bertanya apakah Levi bermaksud berpamitan meninggalkannya. Akan tetapi Levi hanya diam saja. Lalu ia teringat kembali perkataan dari sang naga. Sang naga berpesan kepada Levi kalau meskipun Levi tidak mampu menyelesaikan semuanya, memiliki bakat yang bagus juga termasuk kemampuan seorang pemimpin, sang naga juga meminta Levi untuk percaya satu sama lain. Melihat Levi hanya diam saja, Sherir mengatakan, "Hei Levi, setelah semua masalah yang kau lalui, agak canggung untuk mengajukan permintaan seperti ini. Tapi tolong untukku." Akan tetapi Levi langsung memotong perkataan Sherir. Sambil membungkuk Levi mengajak Sherir untuk mencari Emma. Jelas Sherir begitu terkejut dengan perkataan Levi. "Meskipun aku mendapat izin masuk ke perpustakaan terlebih dahulu, aku tidak cukup malu untuk mengambil uang muka dan lari. Apa aku bakal dapat bonus?" ucap Levi. Sherir yang mendengarnya begitu senang dan langsung memeluk Levi. Ia juga langsung berterima kasih kepada Levi. Levi masih memikirkan apakah untuk bertahan hidup, ia harus menghadapi misi dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Singkat cerita, Levi telah berada di tempat di mana Emma ditangkap. Lalu Levi mencoba memancarkan sedikit aura iter miliknya untuk merasakan reaksi kesatria yang berada di sekitarnya. Tak lama ia merasakan aura iter yang berada di dekat istana. Bergegas Levi langsung melesat ke arah sumber iter milik kesatria tersebut. Di perjalanan Levi tak sengaja melihat sesuatu di sana. Dan rupanya Levi melihat bercak darah di sana. Tanpa berlama-lama ia langsung turun untuk memeriksa darah tersebut. Saat diselidiki ternyata darah itu masih segar. Ditambah lagi melihatnya saja Levi sudah tahu kalau orang ini mendapatkan luka yang sangat serius. Lantas ia terus menyusuri kemana darah itu berhenti. Rupanya di sana Levi merasakan iter seseorang yang berada di balik bangunan. Levi langsung memeriksa kondisi orang tersebut. Dan rupanya orang itu adalah Emma yang sudah terkapar di lantai. Dengan panik Levi terus mencoba memanggil Emma, namun Emma tetap tidak merespon panggilannya. Napasnya pendek dan tubuhnya sangat dingin. Di kondisi ini dia akan mati kekurangan darah sebelum aku membawanya ke perpustakaan. Apa yang harus aku lakukan? Tunggu, bukankah kekuatan Marcella memiliki kemampuan penyembuhan? Meski jika itu hanya mengobati organ vital, aku tidak tahu berapa banyak nyawa yang akan digunakan. Dengan ini bisakah aku menyembuhkan Emma? Tanpa berpikir panjang Levi langsung mengaktifkan kemampuan Marcella. Seketika pancaran cahaya langsung menyinari tempat Levi. Bahkan Josephine begitu terkejut melihat pancaran cahaya tersebut, dan terlihat aura suci memancar di tubuh Levi. Dengan bersemangat Josephine langsung mengenali aura tersebut.
Levi yang menyadari itu langsung melirik ke arah istana. Dengan senang Josephine akhirnya tahu kalau Levi kesatria dengan kekuatan dewa berada di kerajaan Ksatria. Oke cuy, cukup sekian dulu. Sepertinya sebentar lagi Levi akan berhadapan langsung dengan Josephine. Ya kalian tunggu aja video selanjutnya. Oh iya, Mimin mau minta maaf kalau uploadnya lama. Soalnya seminggu ini Mimin lagi sibuk ngurusin keberangkatan adik Mimin yang mau pergi ke luar negeri. Seperti biasa Mimin gak pernah lupa buat berterima kasih kepada kalian semua yang selalu support Mimin. Mimin doakan agar kalian dan keluarga sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke, Mimin pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.